Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran kita di materi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang letak dan batas serta luas wilayah Indonesia, baik itu dilihat dari letak astronomis, letak geografis maupun letak geologis. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang Indonesia, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Ya. Namun sebelum masuk ke materinya, jangan lupa adik-adik untuk like dan subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan update terbaru. Adik-adik yang ada di rumah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, wilayah Indonesia itu perairannya lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Nah, kita mulai dari karakteristik daratan. Karakteristik kenampakan fisik yang utama dari daratan Indonesia adalah merupakan wilayah yang menjadi pertemuan antara dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Nah, apa dampaknya adik-adik? Daerah-daerah yang menjadi titik pertemuan kedua sirkum ini merupakan daerah yang sangat aktif, ya, lempengnya aktif sehingga banyak terdapat aktivitas tektonis maupun aktivitas vulkanik. Bisa dilihat di peta, adik-adik bisa lihat di sini. Daerah sepanjang ini merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Jadi daerah-daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang aktif gunung apinya. Nah, daerah kita sendiri, Gorontalo, ini dekat dengan Sirkum Pasifik. Jadi termasuk daerah yang aktif nih. Ya, daerah-daerah ini. Sehingga wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah yang aktif, memiliki banyak gunung api. Kemudian karakteristik perairannya, wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Perairan laut sendiri ya lautan Indonesia itu sendiri, kemudian perairan daratnya ada dua, ada sungai dan ada danau. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologis setiap daerah yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau kars. Nah, ini contoh-contohnya adik-adik. Ini danau tektonik, danau vulkanik, dan danau tektovulkanik serta danau kars. Jadi penjelasan sedikit di sini, kalau danau tektonik itu adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas tektonisme gempa bumi. Danau vulkanik itu danau yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Jadi biasanya terdapat di kawah gunung berapi seperti ini danau vulkanik. Kemudian kalau dia danau tektovulkanik, nah ini adalah danau tektovulkanik, merupakan itu gabungan proses terbentuknya gabungan antara danau tektonik dan vulkanik. Contohnya adalah danau Toba. Kemudian yang ini adalah danau kars, biasanya terdapat di daerah-daerah kars, ya, atau daerah pegunungan kapur. Oke. Perairan laut. Nah, letak
Geografis Indonesia berada di antara dua lautan yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama kita. Lautan yang luas itu adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, ini Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Ini Samudra Hindia. Jadi Indonesia diapit oleh dua samudra besar. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km. Ya, maaf ada gangguan. Atau sekitar 75% dari total luas Indonesia. Bayangkan adik-adik, 75%-nya adalah wilayah perairan, sedangkan sisanya 25% adalah wilayah daratan. Nah, karakteristiknya di Indonesia itu terdapat 3 jenis lautan ya. Ada laut terbuka, ada laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Laut terbuka itu adalah laut yang memang berbatasan langsung dengan samudra. Contohnya, kita lihat di sini di peta ini contoh lautan yang terbuka. Ini memang laut terbuka berbatasan seperti laut-laut yang ada di pantai selatan Jawa, utara Halmahera, itu lautan yang terbuka, artinya memang berbatasan langsung dengan samudra. Kemudian ada laut setengah tertutup. Ya, laut setengah tertutup itu ya laut yang berbatasan dengan laut-laut yang luas. Contohnya ya ini. Ya. Kemudian ada namanya laut setengah, laut memang sudah tertutup. Kemudian faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia. Nah, umumnya dipengaruhi oleh dua paparan besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, yang adik-adik perlu ketahui di sini adalah Indonesia itu memiliki dua paparan atau daratan ya. Jadi dulunya daratan Indonesia bagian barat itu menyatu dengan benua Asia, sedangkan Indonesia bagian timur dulunya daratannya itu menyatu ya. Kita dulu Australia dengan Papua Nugini atau Pulau Papua itu dulu daratannya menyatu, satu daratan. Kemudian Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa itu daratannya satu dulu dengan benua Asia seperti daerah-daerah Thailand, daerah-daerah Malaysia, Singapura. Kita dulu itu bersatu dengan daratan mereka. Ini akan lanjut juga akan kita pelajari nanti dampaknya kepada persebaran flora dan fauna. Kapan dia berpisah itu dia disebabkan oleh mencairnya es, berakhirnya zaman es, sehingga permukaan air laut naik dan mengisi daratan-daratan yang rendah seperti ini. Ini rendah dulu sehingga kemudian terisi oleh air, akhirnya pulau tersebut terpisah. Oke, kemudian kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Oke, dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh prioritas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi. Ada 4 tipe pasang surut. Yang pertama, pasang surut harian tunggal, pasang surut harian ganda, pasang surut campuran, dan pasang surut ganda, condong ke ganda ya. Baik adik-adik, mungkin hanya itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Silakan adik-adik menambahkan wawasan adik-adik dengan mengunjungi situs-situs yang ada di internet terkait dengan karakteristik perairan darat maupun perairan laut. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan adik-adik bisa komentar langsung di WhatsApp grup kita. Setelah ini akan ada tugas, dan kemudian adik-adik bisa merangkum materi ini untuk jadi bahan bacaan adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.